Hai teman, perkenalkan nama saya Salsa Rohmawardini. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi pemeriksaan kolposkopi. Definisi pemeriksaan kolposkopi. Pemeriksaan kolposkopi merupakan metode pemeriksaan serviks dengan menggunakan alat yang disebut kolposkop dengan pencahayaan dan pembesaran yang cukup. Objek pemeriksaan kolposkopi yang utama adalah serviks, tetapi dapat diperluas sampai vulva dan vagina. Kolposkopi pertama kali dikembangkan pada tahun 1924 di Jerman oleh Heinz Sellmann. Tujuan pemeriksaan kolposkopi. Tujuan awal pemeriksaan kolposkopi adalah mendeteksi secara dini kanker serviks karena perubahan permukaan epitel dan pola vaskularisasi serviks akan lebih jelas terlihat pada pemeriksaan kolposkopi. Fungsi pemeriksaan kolposkopi. Fungsi kolposkopi tidak hanya untuk mendeteksi dini kanker serviks, tetapi berkembangan untuk mendeteksi lesi prakanker dan beberapa lesi inflamasi akibat infeksi menular seksual di intraksi genitalis wanita bagian bawah. Indikasi pemeriksaan kolposkopi secara umum. Yang pertama, evaluasi wanita dengan abnormalitas pada pemeriksaan pap smear tanpa lesi yang tampak pada vagina atau serviks. Yang kedua, adanya sel radang persisten walaupun dengan pengobatan yang adekuat. Yang ketiga, adanya sel yang mengalami keratinisasi pada epitel serviks. Yang keempat, wanita dengan pendarahan pasca konsitus, metrorhagia, dan pendarahan pasca menopause. Yang kelima, pemeriksaan dengan tanpa alat menunjuk serviks dan vagina tidak sehat. Dicurigai adanya keganasan khususnya secara hasil pengolesan asam asetat yang positif. Di sini ada alat-alat pemeriksaan kolposkopi. Yang pertama ada asam asetat, yang kedua ada alat kolposkopi, yang ketiga ada spekulum atau cucur bebek, yang keempat ada meja ginekologi. Prosedur pemeriksaan kolposkopi. Yang pertama, pasien duduk di atas meja ginekologis. Yang kedua, alat bernama spekulum dimasukkan ke dalam vagina dengan lembut dan perhatian. Yang ketiga, dokter akan melihat ke dalam leher rahim dengan menggunakan kolposkopi dari luar vagina. Kolposkopi ini berguna agar dokter dapat melihat lebih jelas bagian dalam terlewat pada pemeriksaan dengan mata telanjang. Yang keempat, saat tes asam asetat dapat dioleskan untuk menyingkirkan lendir serviks agar area serviks dapat jelas dan lebih jelas. Yang kelima, gambar di permukaan serviks didokumentasikan dengan kamera kecil yang terdapat dari kolposkopi. Yang keenam, jika pada saat pemeriksaan ditemukan area abnormal, jaringan akan dibiopsi untuk melakukan pemeriksaan lebih jelas di laboratorium. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan kolposkopi normal. Hasil kolposkopi normal akan menunjukkan permukaan serviks yang rata dan berwarna merah muda. Abnormal. Hasil kolposkopi abnormal berupa kulit pada daerah serviks atau HPV yang membuat perubahan pada jaringan prakanker. Sekian video dan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.